Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Pada malam ini kita akan membahas hadis-hadis dalam bab baru, yaitu tentang membaca Al-Quran baik dalam salat maupun luar salat, dan keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis yang pertama, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Jadi di sini ada tiga makna. Yang pertama adalah orang terbaik, kata Rasulullah, orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Artinya dua-duanya ada pada dia, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi bukan hanya belajar saja dan bukan hanya mengajarkan saja, ada dua-dua, belajar Al-Quran kemudian mengajarkan. Itu yang terbaik. Artinya dua-duanya terus dia lakukan, belajar terus belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak pernah selesai belajar, tidak akan pernah habis untuk kita pelajari. Terus belajar, membacanya, mentahsirkannya, mentajwidkannya, sifat hurufnya, makhraj hurufnya, kemudian terus mengajarkannya. Itu yang terbaik daripada hamba Allah. Atau makna yang kedua, yang terbaik adalah salah satunya, di mana kita harus ambil bagian. Sebagai pembelajar Al-Quran atau sebagai pengajar Al-Quran, harus ambil salah satu kalau mau menjadi yang terbaik. Kalau tidak mampu mengajarkan, berarti belajar, selalu belajar Al-Quran. Atau mengajarkan, tidak melanjutkan belajarnya, tapi mengajarkan. Walaupun dalam mengajarkan di situ ada makna belajar. Karena ketika kita mengajarkan sesuatu pada waktu yang sama kita sedang belajar juga.
mengajarkan yang tidak kita belajar. Sebab kita mengajarkan orang lain. Karena mengajarkan itu bukan hanya Al-Quran, tapi apapun itu tetap yang paling utama dan terbaik. Amalan yang paling utama kan guru. Di dunia ini amalan yang paling utama guru. Allah sendiri guru. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam. Allah guru langsung bagi Nabi Adam. Para rasul adalah guru. Rasulullah mengatakan, "Innama bu'istu mu'allim." Aku diutuskan oleh Allah sebagai mu'allim. Mu'allim. Bukan mu'allim jaga betul. Guru, mengajarkan umat. Maka guru ini adalah yang terbaik. Tidak ada amalan yang melebihi amalan guru, dan tidak ada pahala yang melebihi pahala seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta an-namlah fi hujriha wa hatta al-hawd fil bahri la yusalluna 'ala mu'allimin nasi khairan. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya, beserta seluruh penghuni langit dan bumi, kapal tidak ada satu itu, sampai semut dalam tanah, sampai ikan paus di lautan dalam, semuanya la yusalluna 'ala mu'allimin nas al-khaira, senantiasa mendoakan, berselawat kepada mu'allimin nas, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ada amalan lain yang tanpa doa seperti itu. Doanya dari seluruh Allah, malaikat seluruh penghuni langit dan bumi lagi. Maka guru itu yang mengajarkan orang lain kebaikan, apapun kebaikan itu selama dia itu baik, dia mendapatkan doa selawat dari seluruh penghuni langit dan bumi beserta penciptaan langit dan bumi, yaitu Allah. Apalagi yang diajarkan dia itu adalah Al-Quran, kalam Allah. Maka Rasulullah mengatakan tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Tapi tidak mampu mengajarkan. Karena tidak semua orang, ya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ada sebagian kelebihan yang kemampuan menjadi itu tidak semua Allah berikan. Kelebihan Allah yang Allah berikan kepada sebagian orang, sebagaimana kelebihan yang lain diberikan sebagian lagi. Kalau kemudian kita katakanlah untuk mengajarkan tidak ada kemampuan, maka jangan sampai juga terlepas daripada dua ini. Maka pilih yang tadi, yaitu belajar Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran. Maka oleh karena itu cari halaman Al-Quran harus ada sampai akhir ayat. Harus ada halaman Al-Quran. Kalau memang nggak ada halaman, mungkin sudah sempat belajar dan melanjutkan baca sendiri. Tapi kalau tidak ada saja, coba baca sendiri atau tidak. Nggak bisa. Al-Quran itu harus syarahnya, harus syarahnya. Belajar Al-Quran itu harus dengan orang langsung, karena dia terkait dengan praktek. Dan dia bukan hanya teori, praktek cara membaca satu-satu buku, sifatnya bagaimana, tempat keluarnya di mana dalam mulut ini. Jadi dia harus paham. Ya, atau pakai YouTube lah. Di YouTube diajarkan. Tapi intinya dia tidak cukup hanya teori. Jadi itu ya, tidak ada yang lebih baik daripada orang yang belajar Al-Quran. Di masa demikian juga tidak ada yang lebih baik daripada orang yang
Maka jangan diremehkan siapapun yang mengajarkan Al-Quran, walaupun yang diajarkan itu adalah cara membaca huruf-huruf hijaiyah. Kalian terbaik antara kalian. Nah, kita yang tidak mengajarkan, ya belajar cari halaqah. Kalau di masjid di Mesir sana, itu setiap subuh mereka jamaah itu halaqah. Setiap subuh jamaah di masjid itu ada halaqah. Duduk meningkat, kan duduk mana buat duduk berapa 30 menit cukup setiap salat subuh. Duduk meningkat, jamaah tetap. Kemudian baca Al-Quran satu-satu. Cuma harus ada yang lebih paham sedikit, jangan sampai tidur semua, ada yang diperbaiki. Harus ada setiap Al-Quran itu harus ada yang paham ilmu Al-Quran, yang maksudnya ilmu tajwid atau ilmu tafsir. Dan sama-sama kalau kita sana gitu, saling goreng panas. Itu di antara amalan yang sangat mulia yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim, seorang beriman di subuh hari, di pagi hari. Jadi jangan lama-lama tuh. Kalau ada hujan tidak cerita setengah jam untuk mereka dapat satu orang. Barang-barang 5 ayat 10 ayat sudah cukup. Atau dibuat saja misalnya biar fokus. Ini subuh ini kita baca, kita fokus memperbaiki mat saja misalnya. Banyak pendek. Jadi fokus. Yang lain walaupun berantakan tidak apa lewat terus baca terus apa yang terjadi terus. Khusus perbaiki. Kemudian subuh besok kita perbaiki apa namanya yang ikhfa. Ikhfa ya, ini apa namanya ketika berjumpa dengan apa itu berarti ikhfa. Itu aja bagaimana dengungannya. Kemudian kita berikutnya ikhlas. Kemudian berikutnya ikhlas. Kemudian baru tentang makhraj. Tentang makhraj satu subuh satu huruf saja. Subuh ini kita fokus huruf ba. Setiap huruf dapat huruf ba bagaimana saja. Di mana huruf tersebut. Itu lebih. Kalau sudah paham seperti itu sudah lebih mantap lagi. Atau kalau tidak sedekah itu ya secara umum saja. Misalnya kita lihat ini memang bukan faktor nggak bisa, memang faktor kunci sudah nggak terasa lagi. Walaupun kita paksa ya, nggak dapat lagi. Jadi setidaknya yang fakta-fakta saja jangan terjadi. Kalau misalnya mat-matnya kadang-kadang harus lebih satu alif bisa berkurang. Karena efek agak goyang waktu dibaca itu, alurnya itu agak apa namanya dilewatkan saja, boleh juga jauh. Yang pasti kita usahakan kita selalu dalam proses belajar Al-Quran. Kalau bisa seperti itu. Atau kalau memang mau lebih pas, nanti cari langsung halaqah Al-Quran. Di sini ada kalau nggak salah saya di masjid. Sini ada. Oh, Ustaz siapa ya? Kaisar. Oh, Kaisar. Di sini juga ada di masjid apa? Al-Falah ya. Ustaz kalau nggak salah Ustaz Abdul Ridha. Ya, itu ada. Kita itu harus datang. Kalau sudah datang mingguan, datang sebulan sekali, datang dapat sekali datang
hanya 4-2 huruf. Dan insya Allah nggak disuruh baca di tempat umum dan tempat ramai dan disuruh baca. Dia ngerti cara mengajarkan. Kalau memang tinggal perbaikan yang agak ringan-ringan saja, boleh datang ke baca seperti itu. Tapi kalau memang perbaikannya agak parah, sepertinya harus lebih dan pertemuan lain di belakang. Karena kalau perbaikannya banyak sekali, dia kan tidak mungkin memperbaiki kita di tempat orang lain. Dia juga menjaga ini kita. Ya mungkin kita nanti tanya sama beliau, ada enggak langkah lain yang beliau buka. Kita datang sebulan 2 kali. Nah itu. Jadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian wa'ad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda, man qara'a hurfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Soal katakan, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka bagi orang yang membaca tersebut, setiap huruf itu mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap kebaikan dilipat 10. Setiap huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat 10. Berarti satu huruf dapat 10 kebaikan. Apa makna satu huruf tersebut? La taqulu alif lam mim harf. Tidak aku katakan, yang dikatakan satu huruf itu alif lam mim. Ada ayat Quran berbunyi alif lam mim. Apakah itu dimaksud satu huruf atau satu kata? Tidak. Walakin yang dimaksudkan satu huruf adalah, misalnya pada alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, berapa kebaikan kita dapatkan? 30 kebaikan. Begitu banyak, begitu mudah didapatkan pahala dengan membaca Al-Quran ketimbang amalan lain. Kita baca, misalnya kita hitung, coba kita tes hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kebaikan? Bi 10, Sin 10, 20, Mim 10, 30. Allah di situ ada alif, hamzah 10 dan 40. Ada 2 lam ditasydid menjadi Allah. Berapa? Coba kita hitung. Bismillah. Bi 10 kebaikan, Sin 10, 20, Mim 30, kemudian Allah hamzah 10 jadi 40. Allah itu lam itu ada 2 kita sedih. Berarti tambah 20, 40, berapa? 50, ha 60, Bismillah, ar-rahman. Nah itu ada 2 huruf. Berarti apa saja? Alif lam 1. Ada berapa? Masih 50, 70. Kemudian ra ada 2 di situ. Enggak, Bismillahir sudah masuk pada alif lam syamsiah 2. Ra 10 lagi, berarti 80. Ha rah 90. Mim ma ar-rahman mim berapa? 100. Nun 110. Ar-rahmanir ra alif lam syamsiah lagi berapa? Macam itu 130. Ra lagi 140.
Ha lagi 150, Mim lagi berapa? 160, Nun 100, Bismillahirrahmanirrahim saja 170 kebaikan. Makanya pahala paling banyak, paling mudah didapatkan itu adalah dengan membaca Quran. Satu huruf, satu kebaikan dari 40. Belum lagi kita hitung keseluruhan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin dan seterusnya. Belum lagi kita hitung satu surat Al-Baqarah. Belum lagi kita hitung satu juz. Belum lagi kita hitung khataman Al-Quran. Belum lagi ayat-ayat tertentu nilainya itu nilai keistimewaan. Makanya banyak sekali pahala orang yang membaca Al-Quran. Kenapa kita tidak mau mulazamah dengan Al-Quran? Banyak sekali pahala baca Al-Quran. Makanya jangan pernah lepaskan Al-Quran. Selalulah bersama Al-Quran. Apalagi kalau kita baca artinya, lebih paham, lebih nikmat lagi. Apalagi kalau mungkin suaranya tartil, Masya Allah, lebih luar biasa lagi. Alladzi yaqra'ul Qur'an, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih, fa huwa ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar baca Al-Quran, bagus, suaranya tartil, itu didatangi oleh para malaikat. Para malaikat saja suka dengar dia baca Al-Quran. Datang ramai-ramai, masa dia sendiri tidak mau baca Al-Quran. Jadi jangan hanya baca Al-Quran ketika diundang saja. Jangan hanya baca Al-Quran ketika jadwal imam saja. Sering-sering baca Al-Quran, malaikat suka. Kita kan suka kalau orang baca Al-Quran yang bagus, tapi seperti imam kita tadi kan suka. Tapi ini yang 24 jam beliau baca. Cuma mungkin kan beliau harus bahasa ya, kita menikmati malaikat itu suka. Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat. Maka ada kesan kelebihan yang diberikan Allah kepada ahli Al-Quran. Tidak semua dapat. Ahli Al-Quran, ahli Allah wa Rasul. Ahli Al-Quran itu adalah keluarga Allah, orang khusus Allah. Nikmat yang sangat besar. Maka nikmat seperti itu dimanfaatkan. Sering-sering baca Al-Quran. Kalau di Mesir kita bisa di mobil apa, di bus apa sih? Seperti sini Kutaraja, bus Kutaraja. Ya. Di sana itu kalau kita biasa kami naik bus itu bis itu kalau pergi kuliah. Itu kalau kita baca Al-Quran, bisa kita kecilkan suara kita baca. Jadi sana rata-rata orang biasa baca Al-Quran di bis di mana-mana. Ya. Itu kalau kita baca Al-Quran, suara kita tentu kita kecilkan kadang-kadang orang ramai biar tak mengganggu orang lain. Kalau orang itu dengar bagus suara kita, disuruh besarkan. Disuruh besarkan. Memang di sana orang suka mendengar. Tidak seperti kita ribut di sini. Disuruh besarkan. Begitu didengar suara kita tapi bacaan kita pas, disuruh besarkan. Dinikmati orang mereka menikmatinya. Nah, dan bukan hanya mereka, tapi para malaikat. Nah, bagi yang suaranya kurang tertil, kurang mahir, dan bacaannya agak berat, bagaimana? Nah, tetap aja yang besar kali suara. Ya, menyesuaikan saja. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatatatta' bih. Rasulullah mengatakan, dan orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatatatta' bih, dan harus berat bacaan susah, tapi dia berusaha. Nah, ini yang nilai usahanya ini mahal sekali. Dia tidak bisa tapi berusaha belajar cari halaman di mana bisa, walaupun
sebagian orang yang Allah berikan kemudahan Al-Quran mudah bagi dia. Jadi oleh karena itu yang sudah diberikan kemudahan membaca Al-Quran, sering-seringlah baca Al-Quran. Yang masih sulit untuk membaca Al-Quran, yang masih berat untuk membaca Al-Quran yang benar dan tertib, berusaha pahalanya bisa jadi lebih besar tergantung niatnya. Yang jangan menyerah. Nah, kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah subhanahu bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu fima bainahum illa nazala 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum yang kita sampaikan tadi setelah salat subuh misalnya, atau kawan berkumpul satu malam menikah. Tidaklah berkumpul kaum, satu komunitas, satu kelompok, beberapa orang fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, di masjid atau di majlis taklim atau di balai, di rumah-rumah Allah, yang mereka itu yatluna kitab Allah, sama-sama membaca Al-Quran, duduk satu kelompok maka sama-sama membaca Al-Quran, saling tadarus, saling memperbaiki, saling wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajarinya, mentadarusnya, mempelajari isinya, mentadabburinya. Apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada kelompok tersebut as-sakinah, ketentraman jiwa. Coba dipraktekkan setiap subuh, apakah di sini atau di masjid masing-masing atau di NASA, ajak beberapa orang dulu. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka itu as-sakinah, ketentraman dari Allah. Ketentraman itu mahal sekali dari as-sakinah, apalagi di kondisi ekonomi yang berat, kondisi zaman yang semakin tidak jelas, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah rumah tangga, masalah macam masalah, di mana kita butuh as-sakinah, ketentraman. Dunia sudah terlalu bising, terlalu ramai, terlalu banyak keributan. Begitu kita pulang ke rumah, buka TV, langsung berita-berita keributan, berbagai macam masalah. Dan sekarang butuh as-sakinah. Nah, as-sakinah itu ada dalam halaman-halaman Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah. Diselimuti, ghasyiyah ini diselimuti orang-orang yang taat. Artinya mereka dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Siapapun yang dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta dan kasih sayang, haram bagi orang tersebut untuk dibakar dalam api. Maka sehingga orang agar dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Malaikat datang, dari kita sampaikan, menaungi, membawa, cuma nggak nampak saja. Dan bagusnya nggak nampak. Kalau nampak berarti kita lari mungkin. Seperti Rasulullah pertama melihat malaikat Jibril, takut sangat besar sekali. Kalau kita lihat bagaimana malaikat menampakkan saya, bukan satu atap masjid ini, satu langit, apa namanya, Banda Aceh, memenuhi langit, satu malaikat menampakkan saya. Dinaungi, mereka menaungi para orang yang membaca Al-Quran. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan disebut nama mereka oleh Allah fi man 'indah, di hadapan para malaikat, dibangga-banggakan. Ini luar biasa sekali halaman Al-Quran. Dahsyat sekali halaman Al-Quran. Ini
pecinta Al-Quran, ya. Bagi orang-orang yang hobi halaqah Al-Quran. Ada di Banda Aceh ini yang dia memang hobi halaqah Al-Quran, luar biasa. Di mana-mana ada halaqah Al-Quran diajak, dia belajar. Maka dia tidak cukup satu guru saja. Dia ikut guru tahsin ini, dia ikut guru tahsin sana, dia ikut guru tahsin yang lain. Sehingga bacaan Al-Quran itu hari demi hari semakin bagus, semakin benar, semakin pas. Ada beberapa orang seperti itu, kita lihat. Itu luar biasa sekali. Taufik dari Allah. Maka jangan sampai kita ketinggalan daripada taufik tersebut. Nah, kemudian Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir dia menceritakan, kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu fi suffah. Jadi suatu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya sedangkan kami sedang berada di suffah. Suffah itu pelataran masjid. Pelataran masjid. Di luar ini teras, luar ini Rasulullah keluar dari rumahnya. Kata Uqbah bin Amir, faqala, Rasulullah kemudian bertanya kepada kami, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Budhan atau ila al-Aqiq fayati minhu binaqataini qawmawaini fi ghairi ismin wala qati'ati rahim. Faqulna ya Rasulullah kulluna muhibbu dhalika. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjidi fayata'allamu aw fayaqra'u ayataini min kitabillah khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil. Jadi Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang sedang duduk di pelataran masjid harus sumpah. Rasulullah keluar dari rumahnya, datang ke tempat mereka duduk. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian ingin pergi ke Budhan atau ilal Aqiq? Budhan dan Aqiq ini tempat pasar onta. Kalau kita gelanggang lembu di Zibrek. Rasulullah bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian mau pergi ke Budhan atau ke Aqiq, kemudian mendapatkan di sana 2 ekor onta, pergi ke sana ambil 2 ekor onta, jadi milik dia. Qawmawaini, onta yang gagah. Fi ghairi ismin wala qati'ati rahim, tanpa dosa, wala qati'ati rahim, tanpa memutuskan silaturahim. Artinya pokoknya mendapatkan itu tanpa harus memutuskan rahim atau berbuat dosa. Faqulna, maka kami menjawab, kata Uqbah bin Amir, ya Rasulullah kulluna nuhibbu dzalika. Wahai Rasulullah, semua kami pengen. Siapa yang tidak pengen tiba-tiba dapat 2 ekor onta? Pergi ke gelanggang Zibrek, tiba-tiba dapat 2 ekor lembu, tanpa harus beli. Itu hadis. Semua mau, apalagi ini mau dilarang. Nah, semua kami mau, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, afala yaghdu ahadukum ilal masjidi fayata'allamu aw fayaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini. Lantas kenapa kalian tidak lebih suka pergi ke masjid, berada di masjid, kemudian belajar Al-Quran, ta'allam, belajar Al-Quran, atau membaca 2 ayat daripada Al-Quran, 2 ayat daripada Al-Quran di masjid. Rasul mengatakan khairun lahu min naqataini, itu lebih baik baginya
dia pergi ke masjid, misalnya subuh, dia baca Al-Quran 2 ayat aja, atau dia belajar buat halaqah tadi, 2 ayat yang dia baca di masjid Al-Quran, khairul lahu min naqataini, lebih baik dia daripada pergi ke gelang-gelang onta, dapat onta gratis 2 ekor. Ya. Wa thalathun khairul min thalas. Dan kalau dia baca 3 ayat, lebih baik daripada 3 ekor lembu atau onta. Ya. Yang pergi ke masjid, baca di masjid. Wa arba'un khairun lahu min arba'. Dan 4 ayat yang dia baca lebih baik daripada 4 ekor onta atau lembu. Ya. Wa min a'dadihinna min al-ibil, dan seterusnya, semakin banyak dia baca ayat Al-Quran, semakin lebih baik daripada jumlah semakin banyak dia dapatkan onta atau lembu tadi. Kalau lembu suruh pilih yang mana? Misalnya ada orang di sana sedang tunggu, ini ada lembu 10 ekor. Siapa mau ke sini atau datang ke masjid baca? Kosong masjid, semua bawa langsung yogi honda atau hutan untuk ambil lembu. Tapi ini dikatakan Rasulullah di sini bahwa begitulah besar, begitu besar pahala membaca Al-Quran di masjid. Kita hidupkan Al-Quran, masjid dengan Al-Quran. Nanti tinggal kita atur suaranya saja, ya. Tidak boleh juga melakukan kita dengar hadis ini setiap selesai sholat kita ambil Al-Quran, kita baca sebesar-besarnya juga orang lain. Nah, jadi segitunya Rasulullah memotivasi para sahabat, namanya ahlu sufah, untuk membaca Al-Quran. Makanya di pesantren kita berdasarkan hadis ini, setiap selesai sholat lima waktu itu kita buat satu ada baca Al-Quran 7 menit. Setiap selesai sholat lima waktu, bisa sholat lima waktu, bisa sholat bahagia, semua ambil Al-Quran baca Al-Quran 7 menit. 7 menit itu dia bisa dapat satu halaman atau satu halaman, 2 halaman kalau dia baca cepat. Berapa ayat? Tapi kalau kita hitung-hitung cara hitung Rasulullah tadi, katakanlah dia 7 menit itu dapat 30 ayat. Berarti dia setiap selesai sholat dia dapat 30 ekor onta. Bahkan lebih baik daripada 30 ekor onta. Jadi kalau baca Quran seperti itu, nanti hitung-hitungannya ada masalah. Misalnya udah baca 15, ada tambung 12 ekor, rumah lagi 20 ekor, kan? 20 ekor tambung tambah sekali lagi, dia dapat 30 ekor. Dan apa Rasulullah memancing seperti itu. Jadi dia semangat kita membaca Al-Quran. Kemudian Mu'an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, man syaghalahu al-Qur'an an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin, wa fadlu kalamillah ala sa'ilil kalam ka fadlillah ala khalqih. Yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan ini diskusi langsung dari Allah. Man syaghalahu al-Qur'an an mas'alati, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa kepada Allah. Karena sibuk sekali membaca Al-Quran, membaca, tidak sempat berdoa, tidak sempat meminta-minta kepada Allah. Kita kebanyakan minta, tidak sempat baca Al-Quran. Ini ada orang dia sibuk dengan Al-Quran, seperti hafiz Al-Quran, dia kan harus menjaga banyak bacaan atau orang yang merasa banyak, sehingga dia lebih fokus kepada membaca Al-Quran, berdoanya kurang.
Tapi ada orang yang dia terlalu sibuk dengan Al-Quran sehingga lupa berdoa. Justru kata Allah akan diberikan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran lupa berdoa lebih baik, lebih banyak diberikan kepada orang yang banyak berdoa. Makanya jangan protes-protes kalau ada anggota pengajian tidak sempat doa-doa seperti kita. Begitu selesai sholat dia langsung berdoa. Nah, di mana-mana ada. Mungkin ada orang aneh sebagai protes. Anak itu sini berdoa, dia akan berdoa. Justru dia lebih baik dari kita yang banyak berdoa. Semua keinginan dia sudah dalam Tuhan Allah. Semua yang dia inginkan, semua kebutuhan dia, tanpa pun dia sampaikan kepada Allah, itu sudah dalam dihitung oleh Allah, diberikan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Walaupun dia tidak berdoa dan meminta. Luar biasa kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Dan terakhir hadis dari Wa'an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum habis tadi. Rasulullah mengatakan, kemudian Allah mengatakan, wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqih. Dan kelebihan kalam Allah Al-Quran dibandingkan semua kalam itu seperti kelebihan Allah daripada makhluk. Maka membaca Al-Quran seperti juga berbicara dengan Allah. Maka perbedaannya membaca Al-Quran dengan berbicara dengan manusia sama perbedaannya dengan berbicara dengan Allah pada berbicara dengan manusia atau makhluk. Maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran yang artinya berbicara dengan Allah. Nah, baik, ini dapat sampai di sini. Masih banyak sekali hadis-hadis tentang Al-Quran, terutama Al-Quran. Mudah-mudahan dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi ahli Al-Quran. Baik, mudah-mudahan ada manfaat Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.